Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tugas karakter building kami mengenai pendidikan anti korupsi. Kami akan membahas berbagai hal seputar korupsi dan pentingnya pendidikan untuk melawannya. Kami dari kelompok 2 kami dari kelompok 2 beranggotakan Stefanus Adek Kurniawan dengan NIM 1922007. Ada dengan saya sendiri, Jaldi Trigifari, dengan NIM 1922070. Ada Linggar Pramudiadi dengan NIM 192205004. Ada Nofri Ramadan dengan NIM 1922030. Ada Muhammad Galong Saputra dengan NIM 192200781. Ada Damar Lintang dengan NIM 192200770. Ada Muhammad Iqbal dengan NIM 192203332. Ada Muhammad Ranu Fawas dengan NIM 192200678. Definisi korupsi. Korupsi dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian dari korup. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan dirinya, kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Pengertian korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Pengertian koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh Linggar Pramudiadi. Kepada Linggar Pramudiadi kami persilakan. Oke, terima kasih Saudara Zaldi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbuatan korupsi. Oke, yang pertama, satu, sesuatu yang bersifat amoral. Kedua, ada sifat dan keadaan yang busuk. Ketiga, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. Keempat, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. Dan yang kelima yaitu menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Oke, sekian itu pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Damar. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih Saudara Linggar. Kali ini saya akan menjelaskan bentuk korupsi, yaitu yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Biasanya pelakunya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua itu adalah suap menyuap. Suap menyuap adalah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada ASN atau hakim atau advokat penyelenggara negara agar si penerima mau berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam jabatannya. Yang ketiga ini ada penggelapan dalam jabatan. Ini adalah tindakan dengan sengaja penggelapan uang, pemalsuan buku-buku, surat berharga, atau daftar-daftar yang digunakan khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang keempat itu ada pemerasan. Pemerasan adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kelima adalah perbuatan curang. Perbuatan curang adalah tindakan yang sangat disengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Yang keenam, benturan kepentingan dalam penggandaan. Ini adalah tindakan dengan sengaja ikut serta dalam satu kegiatan penggandaan, pemborongan, atau persewaan. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai pemberi suap jika berhubungan dengan jabatannya atau yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Stefanus. Terima kasih Saudara Damar atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Sedangkan faktor eksternal terjadi korupsi karena sebab-sebab dari luar. Lanjut, selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Pendapat yang mengarah pada faktor internal yang pertama adalah
kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Enam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Lalu pendapat yang mengarah pada faktor eksternal, yaitu faktor politik, kedua faktor hukum, ketiga faktor ekonomi dan birokrasi, keempat faktor transnasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Nofri. Terima kasih Saudara Stefanus yang telah menjelaskan. Baik, di sini saya akan lanjutkan nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah kepedulian, yang ketiga adalah kemandirian, yang keempat adalah kedisiplinan, yang kelima adalah tanggung jawab, yang keenam adalah kerja keras, yang ketujuh adalah kesederhanaan, yang ke-8 adalah keberanian, dan yang ke-9 adalah keadilan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Nofri. Di sini saya akan menjelaskan strategi atau upaya penanggulan korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Monitoring dan evaluasi. 6. Kerjasama internasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ranu. Terima kasih untuk Iqbal. Saya akan melanjutkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. 1. Lingkungan keluarga. Karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, serta sejauh mana anggota keluarga patuh pada peraturan dan menghargai hak orang lain. 2. Lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus ada 2 wilayah keterlibatan untuk mahasiswa, yaitu pada tingkat individu dan pada tingkat komunitas. Pada tingkat individu, mahasiswa diharapkan untuk tidak keterlibatan dalam perilaku koruptif dan korupsi untuk diri mereka sendiri. Pada tingkat komunitas, mahasiswa diharapkan mencegah rekan-rekan mereka dan organisasi kemahasiswaan di kampus dari perilaku koruptif dan korupsi. 3. Masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat mengamati bagaimana layanan publik di lingkungan mereka berjalan. Mereka dapat melihat apakah kantor pemerintahan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 4. Tingkat lokasi nasional. Dalam skala nasional, seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Dan penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Galang Saputra. Baik, terima kasih kepada Saudara Ranu yang telah menjelaskan. Oke, di sini lanjutnya bagian saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi, pendidikan anti korupsi merupakan upaya yang baik dalam
memerangi tindakan korupsi. Seluruh elemen mahasiswa harus bekerja sama dalam mewujudkan lingkungan kampus yang bersih dari korupsi. Mari bersama-sama membangun karakter anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Eh, Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah mendengarkan kelompok kami presentasi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.